Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, mulai dari tekanan inflasi hingga gejolak geopolitik, stabilitas sistem keuangan itu tentu saja menjadi semakin penting bagi setiap negara. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik ini menjadi fondasi utama. Kepercayaan inilah yang menjaga sistem tetap berjalan, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh secara sehat. Di Indonesia, sektor perbankan menunjukkan sampai saat ini kinerja yang masih solid dan resilient. Data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat total simpanan masyarakat ini telah menembus lebih dari 10.000 triliun rupiah yang tersebar di ratusan juta rekening. Angka ini mudah-mudahan mencerminkan kuatnya kepercayaan publik, didukung oleh likuiditas yang tetap terjaga. Kedepan penguatan literasi keuangan tentu saja menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya merasa aman, tapi juga memahami bagaimana simpanan mereka itu sebenarnya dilindungi. Bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus menjaga kepercayaan ini dan memastikan keamanan dana masyarakat. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di tengah perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, literasi finansial menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat sebagai nasabah. Tidak hanya soal menabung, literasi finansial mencakup pemahaman tentang risiko, pengelolaan keuangan, hingga bagaimana memastikan dana yang disimpan tetap aman di perbankan. Dalam konteks ini, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memegang peran strategis, tidak hanya sebagai penjamin simpanan, tetapi juga sebagai penggerak edukasi publik. Saat ini ketidakpastian global menuntut masyarakat semakin cermat dalam mengambil keputusan finansial. Hal ini sejalan dengan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia telah mencapai 66,46%, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51%. Angka ini memang menunjukkan peningkatan, namun juga menandakan masih adanya gap antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan. Tantangan inilah yang kemudian menjadi ruang bagi penguatan edukasi keuangan. Meski akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, pemahaman mengenai mekanisme penjaminan simpanan dan perlindungan dana belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, upaya literasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak dan aman di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, tantangan kita hari ini adalah memastikan masyarakat juga semakin memahami bagaimana mengelola dan melindungi keuangan mereka. Literasi finansial tentu saja menjadi kunci karena rasa aman tidak hanya datang dari sistem tapi juga dari pemahaman. Untuk membahas hal ini saya sudah ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu. Apa kabar Pak Anggito? Sehat? Baik, alhamdulillah, makasih. Ya, Pak Anggito ini sudah lama ini beredar di dunia yang keuangan, finansial dan lain sebagainya. Kita dulu waktu di TV dulu juga sering berdiskusi sebagai seorang pengamat. Nah, Pak Anggito, sekarang dunia sudah banyak berubah, ya. Kita masih dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, di mana perekonomian bukan saja di Indonesia juga mendapatkan begitu banyak tantangan. Tapi kita balik lagi ke khususnya Indonesia. Saya lihat itu angka rupiah dibanding dengan dolar itu sudah lewat istilahnya angka psikologis 17.000 gitu. Terakhir tahun 98 gitu saya merasakan, dan dunia seolah-olah Indonesia langit itu runtuh saat itu dengan menembus di atas 17.000 untuk $1. Tapi sekarang kelihatannya nggak terlalu ini ya. Kita tidak terlalu terganggu psikologisnya, atau mungkin saya salah. Kita tuh sebenarnya bagaimana, baik-baik saja posisi keuangan dan ekonomi kita, atau apa yang harus kita perlu cermati dan antisipasi? Kondisi hari ini tidak ada ekonomi di dunia yang baik-baik saja ya, karena faktor eksternal. Tapi ukuran baik tidak baik adalah
bagaimana suatu negara itu bisa resilience terhadap external shock ya. Nah, Indonesia memang sektor keuangannya kan relatif tipis ya, tipis. Jadi ketergantungan kita juga kepada global economy nggak sebesar negara-negara lain yang punya degree of openness-nya sangat tinggi. Lebih dalam ya mereka ya. Dalam dan financial openness-nya juga terbuka. Kita kan nggak terlalu ya. Ya, jadi contohnya aja kalau kita lihat financial ratio kita kan 120% terhadap PDB. Itu ada baiknya dan ada nggak baiknya ya. Artinya baiknya dalam situasi di mana ada serangan dari luar, kita termasuk negara yang ya latecomer lah gitu ya. Atau karena memang kita relatif tipis ya. Itu. Jadi kan kita akan kuatnya di ekonomi domestik ya. Jadi itu artinya negara kita bisa dianggap kuat karena struktur ekonomi kita memang lebih inward looking, lebih ke dalam. Nah, tapi itu kan nggak cukup ya. Pada akhirnya kita harus balance antara kemampuan dalam negeri sama luar negeri. Kira-kira itu ya. Kalau kondisi sekarang ya tidak ada negara yang bebas dari kondisi terpuruk ya. Tapi kalau dari segi seberapa jauh atau seberapa dalamnya kita terpuruk, itu kita misalnya lampu merah, kuning, hijau, kita tuh sekarang masih di mana Pak Anggito? Kalau kondisi hari ini normal. Normal, masih hijau lah Ya, begitu. Jadi indikator semua makro normal, masih bagus. Cuman kita waspada ya, kalau ini kondisinya akan terus berlangsung cukup panjang, tentu dampak itu mulai terasa ya. Seperti Anda tadi bilang, kok kursnya 17.000 tapi kayaknya baik-baik aja Ya. gitu ya. Nah ini kenapa? Apa yang membuat kurs kita itu begitu lemah ya terhadap dolar dan apa dampaknya secara ekonomi finansial terhadap pertumbuhan Indonesia? Ya karena perdagangan dunia kan didominasi oleh dolar ya, dan juga kemudian harga minyak yang naik kan, sehingga kebutuhan dolarnya meningkat ya. Semua orang butuh dolar untuk bisa melakukan transaksi yang begitu sempit, sehingga ekonomi US-nya jadi kuat. Jadi lebih ke dolarnya yang kuat, yang lain akhirnya lemah kan gitu ya. Jadi cuman kan tergantung pada masing-masing negara ya, seberapa besar negara itu punya pertahanan di dalamnya ya. Nah, kita mungkin lebih cenderung untuk kalau dari sisi teori segitiga itu kan ini rupiah atau ini falas, ini suku bunga, ini adalah degree financial openness ya. Mungkin kita lebih cenderung untuk mempertahankan ekonomi domestik, which is suku bunga kan nggak dinaikin ya. Tentu akibatnya kursnya agak terdepresiasi ya. Ini kan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang harus diambil suatu negara. Dan kita kan tidak menutup keterbukaan ekonomi kita ya. Jadi financial account flow dan sebagainya kan dibuka aja gitu. Jadi memang dari segitiga itu harus ada yang dikorbankan. Ya, dalam ini saya ingat kalau tahun 98 misalnya keterpurukan rupiah saat itu berdampak terhadap utang kan. Akhirnya pembayaran utang kita begitu membengkak. Nah, ini bagaimana kali ini? Dan apa yang membuat ya perbedaan paling mencolok lah antara saat kita dulu ya sampai sekarang ya yang yang jelas dulu utang kita kan utang luar negeri ya. Sekarang utang luar negeri kita kan relatif lebih kecil daripada utang dalam negeri ya. Itu membuat balancing dari sisi kebutuhan likuiditas itu beda dengan yang dulu ya. Dan memang seperti surat berharga kan sekarang asing itu tinggal 12% ya, dulu pernah 40% gitu. Tapi kan domestik kan cukup kuat, resilience ya. Jadi memang ekonomi luar negeri, kontribusi dari portofolio yang berasal dari luar negeri itu diganti oleh dari dalam negeri ya, yang memang kita pelihara karena inflasinya juga rendah, harga BBM nggak dinaikkan gitu kan. Jadi memang itu pilihan ya, pilihan kita memperkuat ekonomi domestik, which is kita juga memang ekonomi domestik ya, sementara ekonomi luar negeri karena dampaknya nggak sebesar negara lain ya, jadi kita masih bisa bertahan ya. Tapi pilihan-pilihan ini misalnya tidak menaikkan harga BBM dan suku bunga juga dijaga, inflasi juga dipelototin, defisit juga masih istilahnya dikendalikan. Ini tidak ada, Pak Anggito sendiri melihat dampaknya yang sebenarnya menggerus fundamental perekonomian Indonesia atau dari segi fiskalnya. Kalau kita kan kita misalnya masih denial atau ini enggak juga itu sih. mencerminkan Kan kekuatan hari ini kan di
diumumkan mengenai pertumbuhan ekonomi yang 5,61%. Ya. Itu bisa dikatakan tinggi, bisa dikatakan rendah. Tinggi dibandingkan negara lain kan, itu kan. Kalau target kita 8% kan masih jauh, ya. Rendah. Jadi itulah cara membacanya ya. Kita bisa dianggap negara yang kuat dibandingkan negara lain yang terpuruk karena keterbukaan ekonominya begitu besar ya. Kedaulatan ekonominya itu global ya, mereka lebih terekspos kepada kondisi global. Kalau kita kan tidak, apalagi kita punya sumber daya alam ya, sehingga itu luxury yang kita miliki sehingga ekonomi kita bisa resilient terhadap external shock. Iya. Itu kira-kira gitu. Jadi kita istilahnya tidak perlu terlalu concern gitu Pak. Kalau prolong ya concern kan, tapi kalau Untuk saat ini hari ini masih belum kita bisa perlu kita panik lah Iya, istilahnya. enggak lah. Dan kita kan punya tadi ya, punya alternatif ya, alternatif. Ya, buktinya kalau kita lihat tadi ya, sektor eksternal kita itu kan tapi kan kecil sektor eksternal kita ya. Nah, kita bisa mengganti dengan consumer demand, kita ganti dengan waktu liburan-liburan itu kita bikin paket-paket, kita bikin stimulus. Ya kuncinya mungkin bagaimana memperkuat ya perekonomian domestik kita. Yes. Ya, kita istirahat sebentar Pak Anggito dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Anggito Abimanyu. Jadi secara makro kita masih lampu hijau ya, tapi ini harus kita pelihara ya supaya sustainable. Nah ini kembali dibandingkan dengan ketika rupiah kita pernah menembus 17.000 rupiah, yaitu sekitar tahun 97-98. Sekarang ternyata tidak terlalu menjadi concern gitu ya, karena ya exposure kita masih tipis lah terhadap gonjang-ganjing eksternalitas dan juga geopolitik. Nah, saya juga ingat ketika itu yang terjadi adalah rush terhadap bank. Nah, bank ini kan sesuatu yang dibangun di atas kepercayaan masyarakat untuk menyimpan hasil jerih payah uangnya ke bank, dan ketika itu sempat dirush, ada krisis likuiditas dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat dari sektor perbankan kita, ada yang perlu kita khawatirkan khususnya Pak Anggito? Kalau bank umum tidak ada ya. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan oke, karena kita modalnya cukup, kredit macet juga rendah, kemudian lending growth-nya juga sekitar 10% lah ya, di bawah 10%, DPK-nya di atas 10%. Jadi likuiditasnya ada, supply-nya ada lah ya, cuman demand-nya kan sekarang yang perlu ditumbuhkan. Tapi dari sisi perbankan mereka masih punya kekuatan lah untuk bisa bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Ya mungkin yang bermasalah yang mungkin bank-bank kecil ya. Bank-bank kecil. Nah ini bagaimana? Ya bank-bank harus kecil kita siasati, khususnya BPR. Apakah masih lah. kita perlukan yang bank-bank masih ya, masih, karena dia akan melayani masyarakat sekitar ya, dan kemudian dia juga lincah ya di daerah itu. Aksesibilitasnya juga tinggi untuk melayani masyarakat yang tidak punya akses ya terhadap bank-bank nasional, atau dia nggak perlu jalan keluar, jalan kaki dekat. Kemudian kalau ada kebutuhan likuiditas ya bisa dibantu. Jadi intinya inklusinya tinggi lah dengan BPR. Namun demikian kan BPR itu kan institusi atau perbankan yang sangat terbatas ya, dari sisi permodalan, dari sisi likuiditas maupun dari sisi bisnisnya. Jadi biasanya kalau bank BPR itu tidak punya jaringan yang luas, dia bisa melakukan ekspansi, itu akan stagnan gitu. Nah, memang kuncinya kan mereka harus membangun network ya. Nah, jadi yang bank-bank yang tidak mampu membangun network dan tidak bisa meningkatkan size-nya, itu akan akhirnya ada seleksi alam juga kan dengan tapi semua ini kan masih oke ya. Masih oke dan masih dijamin di bawah LPS. Ya. Kalau dari sisi dana pihak ketiga ya, selama dia memenuhi ketentuan ya. Cuman banknya kan kita juga concern jangan sampai bank itu tidak tumbuh ya, tidak bisnisnya nggak ekspansi, nggak meningkat. Itu akan pada akhirnya kan nanti lama-lama juga akan menyulitkan. Itu Pak, itu ada itu kira-kira daftarnya yang mana dan yang sudah istilahnya menjadi perhatian khususnya pada LPS, dan dalam hal ini mungkin kita ingatkan kembali ya peran dan tugas LPS itu sebagai lembaga penjamin simpanan itu. Iya.
berkaitan dengan kesehatan perbankan itu bagaimana? Iya, jadi kita kan melakukan surveillance ya. Surveillance itu artinya stress test, simulasi, what if, scenario untuk seluruh bank ya. Nah, kesimpulan kita yang bank-bank umum itu oke lah gitu ya. Mereka di atas threshold, masih bisa bertahan dalam situasi yang buruk gitu ya. Tapi yang bank-bank kecil yang BPR ke bawah ini kita kan ada 1.500 jumlahnya itu. Kita masuk satu-satu ya, kita lihat kemampuan mereka. Kita ada beberapa yang kita lihat perlu ada enhancement ya, penguatan dari sisi permodalan maupun dari sisi bisnisnya. Dan biasanya kalau ada announcement itu dan mereka tidak istilahnya comply ataupun sesuai dengan aturan ini, ada nggak yang misalnya langsung diambil alih atau ditutup? Ya, atau prosesnya kan dari OJK dulu ya, sebagai pengawas, sebagai regulator. Kemudian lalu ada namanya bank dalam penyihatan. Itu penyihatan lalu OJK bersama dengan LPS itu melakukan namanya early intervention, intervensi awal. Apakah dia masih bisa diperbaiki, apakah masalah likuiditas, masalah permodalan, masalah bisnis, dan sebagainya. Nah, kalau memang nggak bisa, akhirnya OJK menyerahkan pada kita. Kita ada waktu 1 tahun untuk memperbaiki ya, sebagai dokter spesialis lah gitu ya, dokter ICU. Biasanya gitu kalau ya. udah masuk LPS sudah ICU, ya. sudah ICU ya. ICU. Nah, ICU itu kan kita masih punya, siapa tahu dia masih bisa hidup ya. Masih ada bridge banknya, ada bank lain yang mau ngambil, misalnya akuisisi, ada investor yang mau mengambil alih operasionalnya atau permodalannya, itu kita coba ya. Jadi kita nggak mau juga buru-buru untuk melakukan penutupan. Tapi kira-kira nah ini kan dengan situasi geopolitik seperti saat ini dan juga ya pertumbuhan kita walaupun relatif oke dibanding negara lain kan sebenarnya kan masih jauh dari harapan untuk Indonesia ya. Berapa banyak kira-kira bank-bank yang nanti akan menjadi istilahnya masuk ICU LPS ini sendiri, dan apakah ini is a cause of concern gitu, ada semacam sinyal juga nih bagi kesehatan. Kami sih sama OJK bermaksud untuk melakukan konsolidasi ya. Jangan cepat-cepat ditutup, karena ditutup itu kan secara psikologis juga. Karyawan gitu ya, lalu kemudian stakeholders, kalau bisa dilakukan konsolidasi itu lebih bagus, dicarikan orang tua angkatnya lah gitu, bagus gitu ya. Terus di supervisi mengenai model bisnisnya itu juga bagus. Nah, itu terus kita lakukan sebelum dia masuk ke ICU ya. Kalau ICU pilihannya kan lebih sedikit ya. Nah, itu jadi kalau di ICU kita sudah siapkan dengan berbagai macam last resort kita. Tapi kita tetap berharap mereka masih bisa bertahan ya. Kalau bank-bank yang lebih besar, apalagi bank yang BUMN, kesehatan itu sebenarnya itu bagaimana? Apalagi kan mereka perannya untuk membantu program prioritas pemerintah juga diharapkan, dan juga mungkin dengan perekonomian yang tidak menguntungkan para bisnis inilah, bisnis climate yang tidak baik begitu, dan berarti mungkin tidak ada penyaluran yang bagus ya dari dana-dana yang mereka pegang ini kesehatan itu bagaimana? Ya, kalau modalnya mereka lebih dari cukup ya, di atas limit ya kesehatan bank. Jadi kalau dianggap sangat sehat lah, sangat sehat. Itu hampir semua bank buku yang bank Himbara, kemudian bank-bank swasta yang ada sekarang ya bisa dianggap cukup kuat lah ya, bahkan sangat kuat lah gitu, sangat sehat. Jadi dengan modal yang cukup kan mereka bisa melakukan pencadangan ya. Kalau misalnya ada nasabah yang jatuh itu kan mereka ada safety netnya, Nah, so far ini mereka punya, Anda sebutkanlah semua bank Himbara, semua bank-bank swasta yang ada di dalam Perbanas itu semuanya punya safety net, sangat liquid, sangat safe ya. Liquid, tapi apakah efektif juga dalam sekarang kan perbankan kan juga harus istilahnya meningkatkan ya, baik dari pinjaman yang mereka berikan dan juga dari deposito yang bunga yang mereka harus kelola dan lain sebagainya. Ya, kalau dari sisi, atau karena memang banyak sekali uang yang ada di situ tapi nggak digunakan untuk apa-apa Pak gitu. Ya, lending growth kan cukup bagus ya, sedikit di bawah 10%. Itu
normal lah gitu ya, dalam 5 tahun terakhir ya segitu. DPK-nya tumbuhnya tinggi di atas 10%. Ya, sebetulnya itu menunjukkan bahwa dia cukup kuat dan intermediasinya juga jalan. Modalnya juga di atas 20%. Terus exposure mereka kan kepada UKM lebih banyak ya, yang broad base, yang sehingga tidak concentration ratio juga nggak terlalu tinggi, dan mereka sangat selektif sekarang ini. Jadi dan mereka maintain dari yang ada juga sudah cukup bagus lah. Jadi dari sisi itu nothing to worry ya mengenai kondisi perbankan kita. Terus jauh lebih bagus daripada tahun 90-an ataupun 2000-an. Ya pastilah dibanding tahun lalu. Tapi apakah dengan kondisi yang bagus ini mereka tidak bisa digunakan untuk justru meningkatkan roda perekonomian kita atau growth kita juga, Pak gitu? Bisa. Makanya pemerintah kan berinisiatif untuk melakukan program prioritas ya. Mana program-program prioritas itu diberikan semacam insentif, penjaminan dari pemerintah, sharing cost gitu, kayak KDMP itu Koperasi Desa Merah Putih. Itu kan ada sharing dari pemerintah. Ada beberapa program-program lain yang kayak MPG, kalau Anda memberikan pinjaman kan itu kan sudah di off-take-nya dari pemerintah gitu ya. Ada beberapa program-program lain yang merupakan program Astacita itu kan juga diprioritaskan dan juga dijamin kelangsungannya oleh pemerintah. Nah itu bank bisa masuk ya, meskipun bank juga sangat cautious ya, mereka juga nggak semata-mata langsung. Ya biasanya mereka sangat cautious gitu. Ya. Tapi kalau sekarang itu masih jaminannya itu kalau simpanan itu 2M kan ya? Per individu atau per nomor rekening? Per bank. Ya, bank. Dia punya beberapa rekening gitu ya, satu bank jumlah itu 2M. Di total, walaupun punya 5 rekening dalam satu bank exactly. gitu. Ini mungkin yang harus diberitahu kepada masyarakat ya bagaimana apa yang dijamin oleh LPS itu. Yang kedua jumlahnya 2M, yang kedua adalah suku bunganya kan harus sesuai dengan tingkat bunga penjaminan yang kita tetapkan setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau banknya tidak menetapkan suku bunga yang dianggap wajar itu tidak. Berapa itu suku bunganya? 3,5 untuk yang bank umum, 6% untuk BPR. Jadi kalau di atas itu ya nggak dijamin. Walaupun 2M gitu? Yes. Tapi masyarakat tidak perlu panik dalam menyimpan uangnya di bank. Karena ada LPS yang menjamin simpanan. Jadi kalau LPS itu menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar per nasabah per bank. Nah kalau dia itu punya dana lebih dari 2 miliar, misalnya 2,1 atau 2,2, maka yang 2 miliar itu sudah pasti dijamin oleh LPS dan sisanya itu akan dikembalikan sesuai dengan recovery ataupun pemulihan dari aset-aset yang bisa dijual dan itu bisa dikembalikan sesuai dengan jumlah yang ada proporsional. Nah, jika dibandingkan dengan penjaminan simpanan negara lain, limit penjaminan di Indonesia ini jika dihitung dari rasio yang terhadap PDB per kapita termasuk yang paling tinggi. Nah, skema penjaminan LPS ini saat ini juga mampu mencakup lebih dari 99% rekening perbankan. Saat ini seluruh perbankan, bank umum dan BPR maupun BPRS tanpa terkecuali menjadi peserta penjaminan LPS. Kita istirahat sebentar, Pak Anggito, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih ditemani Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu. Tadi sebelum break ini kita ingin menanyakan kembali sebenarnya peran dari Lembaga Penjamin Simpanan itu tadi kan tergantung dari jumlahnya. Tapi sekarang kan mungkin dengan adanya istilahnya kita kan sudah mulai banyak ke kelas menengah misalnya itu tidak ada pemikiran untuk direvisi jumlah penjaminannya. Dan apa yang membuat dasar angka? Itu kan ada formula ya, formula dari international practices. Itu sekian persen dari income per kapita, gitu ya. Nah kita ini termasuk yang tertinggi di negara-negara peers country.
Income per kapitanya. Bukan, nilai penjaminannya. Nilai penjaminnya. Oh, Ya, jadi yang lain tuh di bawah itu. justru di Justru negara-negara karena lain. memang idenya adalah untuk small depositors. Kalau yang big depositors ya mesti dia bisa milih kan bank yang bagus, portofolio yang bagus, kan dia kan bisa punya free hand untuk memindahkan dalam hal Anda ragu pada bank ini. Kalau orang yang wong cilik kan nggak bisa ya. Dia kan tidak punya luxury untuk memindahkan itu, dan jumlahnya juga nggak besar gitu ya. Jadi ya udah satu bank aja tapi jumlahnya segitu. Jadi ini diutamakan untuk small deposit. Ide awalnya ide awalnya. Masih berlaku sampai sekarang? Atau Sekarang sudah masih perubahan berlaku. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah ini nggak direvisi mau dinaikkan, enggak, justru kita ini oleh negara-negara lain dianggap tinggi kita ini. Rate kita tinggi gitu. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu lah seperti ada krisis dan kemudian bank-bank itu tutup, dengan 2M ini bisa di kalau sekarang LPS punya uang, punya dana yang cukup besar untuk menanggung semua. Sekarang dana premi kita dan plus investasinya itu hampir 300 triliun. Tapi itu kan belum mencapai 2,5% dari DPK ya. Kan ada rule of thumb-nya itu 2,5% dari DPK. Sekarang 2% lah, 2, sekian. Tahun 2028 baru kita insya Allah bisa mencapai 2,5%. Nah itu kita lebih relax ya, artinya kita memberikan confidence yang lebih tinggi pada masyarakat bahwa kita punya dana untuk melakukan penjaminan dalam hal ada resolusi, ada kebutuhan untuk menutup DPK. Nah, tadi satu lagi kondisinya adalah bila suku bunganya itu di dalam batas wajar, ya, bank yang menerapkan suku bunga. Jadi tidak semua bank itu walaupun misalnya simpanannya itu di bawah 2M karena suku bunganya di atas. Nggak diganti itu juga. Tidak diganti juga, walaupun dia small investor juga. Exactly. Jadi memang makanya untuk BPR kan 6%. Jadi itu maksudnya kan melindungi yang small investors, small depositors lah, ya kan, yang kecil-kecil. Makanya 6%. Jadi kalau Anda mau titip uang do you want to titip di BPR kan mikir juga toh? Iya toh? Silakan loh. Kalau Anda mau punya 2M dan menyimpan uang di bunga yang cukup tinggi ya di BPR. Gitu. Tapi itu kan di yang lain, Bang. Ya, enggak kan itu kan risk base ya. Jadi Anda kan mesti menempatkan uang dengan risiko yang paling kecil lah. Oke, jadi misalnya sekarang kita udah tahu nih ada keterbatasan ini LPS yang ditetapkan, dan misalnya bukan small investor tapi medium lah. Kira-kira apa yang harus dilakukan supaya betul-betul merasa aman? Wah, saya taruh uang saya di sini. Ya. Apa yang harus dijadikan checkbox? Checkboxnya nomor 1 kesehatan bank ya. Kan kita ada ranking 1 sampai 5 ya. Kesehatan bank. Itu OJK selalu menyampaikan itu ya. Jadi bank ini kategorinya apa gitu ya. Ada tier-tiernya. Tier lah, kesehatan bank. Dan yang kedua ya tentu permodalannya. Ya kan, permodalan bank. Kemudian 3 asetnya. Gitu. Nah, itu kan semuanya publish ya. Dipublikasikan. Dikeluarkan oleh. Nah itu yang menjadi toolbox-nya ya untuk memilih konsumen, memilih bank mana yang akan mau saya. Tapi masyarakat rata-rata tahu nggak? Kalau yang ini kan antara bank yang sehat dan tidak sehat ini kan Anda tahu nggak? harus. Iya. Ya biasanya kalau Himbara kita harapkan inilah bisa diandalkan. Ya. Tapi kan begitu banyak kan sekarang bank-bank yang ada bukunya toh, KBMI 1 sampai 4 ya. Nah, itu yang paling sehat. 4, kemudian yang biasanya buku 3 masih oke, buku 2 masih oke. Nah, buku 1 yang Anda harus hati-hati. Biasanya buku 1 menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Karena dia harus memberikan premium ya. Premium service kepada customer-nya itu. Biasanya mereka memberikan. Nah, itu customize aja. Customize saja, lihat-lihat seperti apa, mungkin jangka pendek gitu ya. Jangan panjang-panjang, jangka pendek. Kemudian dilihat dari sisi kehandalannya seperti apa gitu ya. Dan untuk program apa, proyek apa gitu. Itu biasanya kan bank-bank daerah ya, bank-bank daerah itu juga demikian gitu. Tapi kan justru di situ banyak mungkin investor kecil yang perlu dilindungi mereka. Kalau investor kecil kan bisa ke bank himbara kan bisa juga, nggak ada masalah ya. Dia bisa masuk ke bank yang KBMI 4 gitu ya, yang sangat sehat kan nggak ada masalah gitu ya.
Kalau dilihat ini kan ada tier-tiernya tadi, Yes. ada satu yang paling bawah, yang paling bagus mungkin satu tier 1, tier 2, tier 3 dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat secara keseluruhan itu yang sekarang ada yang mungkin sudah mau masuk ke lampu kuning atau merah itu ada nggak? Ada tapi nggak diumumkan. Nggak diumumkan. Nah, Tapi, karena tapi ada kan? internal ada. Internal ada. Ada. Tapi overall secara keseluruhan kan masih bagus ya. Yang untuk yang bank umum ya. Bank umum itu bank umum, bank konvensional, bank syariah, bank digital, semuanya oke gitu. Memang ini bisnisnya beda-beda ya, beda-beda. Jadi ya ada yang bank kecil atau bank-bank yang masih tumbuh itu biasanya mereka menawarkan suku bunga lebih tinggi. Tapi itu kan bukan forever ya, itu adalah suatu cara untuk menarik ya, promosi lah gampangnya gitu. Nah sekarang banyak cara itu, mereka bisa kasih cashback, bisa kasih hadiah macam-macam ya. Caranya mungkin tidak hanya suku bunga aja, tapi banyak cara untuk mengattract deposannya. Oke, Pak Anggi itu kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Anggito Abimanyu. Tadi disebut, sekarang kan banyak sekali tawaran ya, bunganya sekian ya persen, atau dapat cashback. Itu juga cashback dan lain sebagainya itu otomatis menghilangkan aspek penjaminan ya? Itu yang jelas kita hanya melihatnya dari sisi suku bunga normal yang ditawarkan aja. Yang ada di bukunya lah kita Dari bukunya. Kalau dia melakukan rekayasa yang itu diperbolehkan oleh OJK, ya itu kita nggak akan menanyakan juga enggak. Yang penting pokoknya berapa yang ada di bukunya itu berapa. Nah, biasanya kan ada iming-iming ya awalnya untuk menggait deposan, Reversal, itu wah bunganya kan ditinggikan ya. Biasanya pakai reversal namanya. Ya. Terus kemudian setelah 6 bulan itu balik ke yang kewajaran itu bagaimana Ada caranya? cut off-nya nanti, ada cut off-nya. Biasanya kalau yang mau melakukan akuisisi itu memberikan reversal namanya, apakah dalam bentuk cashback tadi ya, atau memberikan hadiah aja lah gitu. Hadiahnya. Karena dia tahu kalau suku bunga terlalu tinggi, nanti itu ada efeknya pada penjaminan ya. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi bank tahulah itu bagaimana caranya untuk bisa menarik nasabah tanpa dia melanggar ketentuan penjaminan gitu. Nah, misalnya bunganya itu yang 3,5. 6 bulan ya, 6 bulan pertama tuh di atas ya, Ya. karena di Setahun itu 3,5 ya. ini 3,5 dalam setahun ya. Dalam setahun itu di atas itu tidak dijamin ya. Ya. Tapi tahun berikutnya bunganya itu turun. Gitu. Ya itu Maksud ada pro-rate-nya, ada perhitungannya ya, ada perhitungannya. Tapi itu hanya berlaku apabila bank tersebut itu ini ya, likuidasi. likuidasinya. Kalau dia nggak likuidasi kan nggak ada masalah gitu. Ini hanya kalau likuidasi, maka yang dikembalikan itu adalah yang memenuhi ketentuan, yaitu Baik. jumlah akumulasi, yang kedua suku bunga. Oke. Jadi idealnya yang namanya LPS ini kita tidak ada urusan sama sekali ya. Karena kalau sudah ada memanggil LPS ini berarti banknya itu sudah sekarat gitu kan ya. Kira-kira begitu. Sudah, makanya saya bilang dokter ICU. Ya gitu. dokter ICU. Jadi ICU. proses ICU itu sendiri bagi LPS yang dilakukan ke bank yang sekarat ini apa-apa saja? Ya, pertama kan ini OJK nih, kan yang melakukan perizinan, pengawasan kan OJK terus ya. Kalau bank itu mengalami kemunduran dalam bisnisnya, itu ada tingkatan-tingkatan kesehatannya gitu ya. Itu OJK punya raport lah gitu. Nah, ketika dia sudah berat, lalu dinyatakan sebagai bank dalam penyihatan, itu dia udah ngundang LPS, dokter nih. Dokter gitu. Belum spesialis, baru dokter aja. Masih dokter umum. Nah, dokter umum. Yuk coba yuk kita beresin. Nah, kita kan punya dana. Kalau dia butuh likuiditas, kita bisa suntikkan. Early intervention namanya. Ya. Itu juga ada plafon-plafon. Ada misalnya 6 bulan supaya cost of fund-nya turun ya kasih ya.
tarik lagi, hidup lagi gitu kan, udah jalan. Tapi nggak pernah kita umumkan, PDP itu nggak diumumkan di publik, nggak ada ini sakit apa itu nggak ada. Yang diumumkan itu adalah kalau dia sudah masuk ICU. Dan udah mau mati. Nah, tapi itu pun kan kita ambil alih sebenarnya, ambil alih. Kemudian saya tawarkan. Ada yang mau beli nggak? Nggak beli nggak gitu. Siapa tahu dia masih bisa hidup dan bertahan. Jadi kita itu ada 3 stage. Stage pertama di OJK, stage 2 di BDP namanya Bank Dalam Penyihatan, yang ketiga adalah Bank Dalam Resolusi. Nah, kemudian terakhir BDL, Bank Dalam Likuidasi, itu sudah dikubur gitu ya. Gitu. Dan ini tapi, tidak diumumkan ke publik ya, itu. Tapi tidak. dikubur itu masih juga diambil asetnya. Kan pinjaman-pinjaman sudah ditagih. Iya. Aset-asetnya yang masih bagus masih bisa. Jadi kalau dulunya ada nasabah yang tidak dijamin karena di atas penjaminan, tapi kalau kita mampu merecover asetnya, ya dia bisa dapat juga. Ngerti kan maksud saya ya? Yeah. Jadi kalau banknya mati, tapi kan sebetulnya asetnya masih ada, pinjamannya masih ada, yang kan masih ada yang belum dikembalikan, tagih kan, tagih balikin yang balikin. Nah ini dikembalikan, kita tidak boleh, ini uangnya bukan ke LPS, dikembalikan kepada para pihak yang terkait. Dan di situ yang Yes. yang di bawah 2M atau sampai 2M ini Ya, bisa mendapatkan bisa mendapat. uangnya. Apabila ada recovery, ada aset. Apabila ada di recovery. Ada recovery. Kalau nggak ada recovery juga hilang juga gitu. Walaupun di bawah LPS. Oh kalau di dalam LPS pasti dapat. Pasti dapat. Kalau itu udah jamin. Oke, Udah jamin. itu ya Karena dia bayar premi kan. Ya. You paying premi kan 0,1. Jadi sebenarnya asuransi lah. Asuransi. Anda kan sebenarnya bayar. Begitu Anda masukkan ke bank kan sebetulnya 0,1% Itu masuk masuk untuk ke premi. premi dan inilah yang menjadi istilahnya uang yang dimiliki LPS. Itu kan sebenarnya bukan uang LPS tapi uangnya uang. dari nasabah yang dikumpulkan melalui premi 0,1 per semester, kalau 2 semester 0,2%. Baik. Dan ini nanti disebut tadi angkanya 300 triliun ya yang Ya, hampir itu 300. diapain aja? Ya itu asuransi kan, ya jadi Tapi kan harus ada diinvest. Tapi untuk di mana investasi? di surat berharga aja, yang fixed income. Kita tidak boleh menginvestasikan Dalam yang negeri berisiko. atau luar dalam negeri aja, yang dalam pengawasan OJK gitu. Nggak boleh kita menginvestasikan yang berisiko, nggak boleh. Semuanya fixed income. Jadi aman ya. Aman karena ini kan uangnya uang nasabah, bukan kita ya. Kalau di deposito kan juga. Ya, aman. Tapi konflik nanti deposito, nggak boleh kita. Kan seolah-olah nanti kita pilih-pilihkan bank mana gitu, nggak. Jadi kita harus limit untuk yang giro, yang deposito limit, tapi yang paling besar itu kita masukkan di surat berharga. Kalau bonds atau Bonds boleh, boleh ya. syariah Yang bonds boleh, Surat berharga. ya boleh. Boleh ya. Boleh. Malah harus itu supaya uangnya nggak nganggur dan ada nilai manfaatnya. Ya, dan ini kalau dari segi pendapatannya itu rata-rata bisa dapat berapa tuh yang 40-an kurang lebih. 40%? 40 T. Oh, 40 itu berapa persen ya dari? Ya kurang lebih hampir 5% lah. Itu bagus dong. Oh, Sekarang bagus. di atas deposito yang Ya itu kan yang masih lama-lama kan. Sekarang atau yang mungkin kita masyarakat simpannya di LPS saja nggak supaya ada. mendapatkan LPS, oh di asuransinya. asuransinya. Enggak, tapi kan Anda kan nggak dapat benefit kecuali banknya tutup. Anda kan nggak dapat benefit apa-apa. Hanya benefitnya comfort aja. Comfort aja. Tapi kan kalau itu kan menyimpan di bank juga nggak? Kita nyimpan juga sebagai liquidity aja, bukan sebagai investment ya. Oke. Nah, kita masih ada satu segmen lagi, tapi ini kan sebenarnya kan baik-baik saja kan? Baik-baik aja. Yang saya mau tanyakan nanti itu kok outlook yang diberikan oleh rating agencies internasional khususnya bagi Indonesia ini mungkin masih agak mengganjil sampai sekarang ya. Kenapanya itu perlu ada jawabannya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Anggito Abimanyu. Ini kalau bicara mengenai uang ini semua orang itu sekarang kan antara
terlalu banyak jadi masalah, nggak cukup juga masalah, pas-pasan juga masalah karena ternyata uang ini kalau kita taruh di bank ya bisa saja tidak aman dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Anggito sudah mengatakan bahwa sebenarnya situasi perbankan kita di Indonesia tuh baik-baik saja ya. Walaupun dari segi geopolitik itu pasti ada saja concern ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan kepercayaan kan masih ada ya. Secara makro, secara angka dan lain sebagainya baik-baik. Tapi persepsi ini yang bisa membuat orang itu concern ya. Sekarang saya lihat orang tuh banyak yang wah khawatir ini bagaimana gitu. Apalagi kalau misalnya kita dibandingkan dengan negara-negara lain ya, untuk investasi khususnya. Oh di Indonesia nih negative outlook misalnya, terus berarti investor juga nggak terlalu tertarik dan lain sebagainya. Pak Anggito, apa yang ada mismatch yang kalau dilihat? rating kita kan sebetulnya masih positif ya. Ya, kan lebih ke masih, tapi outlooknya itu kan juga negatif, mempengaruhi. ya. Kita kan dari sisi rating hari ini AAA kan, bukan AAA, investment grade, layak investasi. Tapi outlooknya itu tidak negatif lah ya, negatif outlook. Itu artinya investor yang diwakili oleh lembaga rating itu punya keraguan mengenai masa depan. Dan itu masa depan itu bukan hanya Indonesia aja ya, semua negara juga dipersif seperti itu ya. Nah, ada dua nih yang harus kita lakukan. Satu, komunikasi dengan rating agency harus lebih bagus. Ya, dulu waktu saya di Kementerian Keuangan saya rajin ya bertemu dengan ratings, ada atau nggak ada event, ada atau nggak ada event, gitu ya. Jadi sebetulnya pengalaman saya dulu waktu di Kementerian Keuangan, ya saya tuh sebulan sekali ke Singapura. Itu kan mereka kan regional head-nya kan di Singapura, nggak jauh kan Singapura. Kemudian kalau ada event-event internasional datang untuk bertemu dengan mereka, entah di New York, di London dan sebagainya bertemu dengan mereka. Itu satu ya. Strategi komunikasinya harus clear dan harus terkoordinasi. Jangan sampai satu kementerian dan lembaga lain itu berbeda-beda. Biasanya punya satu worksheet lah, buku yang sama. Nah, yang kedua, memang ada beberapa frequently asked questions ya, yang sebetulnya harus dijawab. Ada beberapa sih. Satu mengenai budget outlook ya, outlook seperti apa. Karena harga minyak seperti ini, kekuatan fiskal kita seperti apa, itu sudah dijawab sama Pak Purbaya dengan cukup bagus lah ya. Menurut Pak Anggito sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan, gimana? Angka-angka ini sahih nggak istilahnya kita memang Oke, kalau saya sampai bisa. dengan hari ini dengan harga minyak yang di bawah 100 ini, secara average ya kita masih kuat lah, masih kuat ya. Karena kita juga punya sisi lain untuk pendapatan juga naik ya. Pendapatan pajak naik kan karena harga minyak naik, harga batu bara naik, harga nikel naik, harga sawit naik, itu kan sisi lain juga naik. Nah, di samping Sterakom itu adalah tadi kontennya sendiri itu, ya, make it clear itu tadi mengenai Danantara. Pertanyaan Danantara itu kan simpel, selalu diulang-ulang. Danantara itu siapa yang jamin, gitu ya? Kalau ada apa-apa bagaimana, ya? Kok dulu kan kalau itu jawabannya apa? Kalau saya ya akhirnya ya kepada budget kan, akhirnya ya. Kan kalau nggak mungkin kan, dan antara itu kan kumpulan dari BUMN aja. Jadi kan gini, kalau dulu tuh BUMN yang punya kan Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan. Jadi kalau ada apa-apa, Menteri Keuangan itu yang jadi last resort. Nah sekarang siapa yang tanggung jawab? Nah itu pada akhirnya, the ultimate shareholder itu adalah bendahara negara gitu. Cuman kan di undang-undangnya kan nggak disebutkan. Ya. Undang-undangnya hanya BUMN bertanggung jawab pada Danantara. Nah ini yang banyak pertanyaan publik yang harus dijawab. Jadi the land of the last resort-nya sekarang siapa? Ya harusnya Menteri Keuangan. Masih. Tapi tidak disebutkan di undang-undang BUMN atau undang-undang Danantara. Dan ini yang membuat semacam inilah. Iya, artinya atau coba bikin statement deh gitu loh. Disclose di mana? Di undang-undang APBN dulu deh gitu sementara. Disclosure aja. Nah, yang kedua ya memang harus undang-undang keuangan negara harus dirubah. Ya sekarang kan sudah dalam proses itu ya, sudah statement clear pada akhirnya at the end of the day, kalau di aset negara ya harus bendahara umum negara kan gitu ya.
Nah itu yang belum ada statement yang bisa menjelaskan kepada rating agencies bahwa ini Danantara itu adalah kuasai fiskal. Ya. Tapi apa? Memang iya? Iya. Antara yang lender of the last resort Nah, atau enggak? memang ini kan sekarang menjadi aset yang dipisahkan dari keuangan negara. Jadi ini memang confusing dari sisi keuangan negara. Dari sisi legal bagus ini. Tapi sisi keuangan negara harus ada yang menjahit, menghubungkan. Kan kalau dulu itu BUMN punya laba, store dividen ke negara. Ya. Nah, dividennya sekarang kan diambil untuk diinvestasi. Dan kemudian yang kedua, dulu tuh ada yang namanya komisaris pemerintah sebagai wakil kuasa pemegang saham. Sekarang kan tidak ada, dalam 2 tahun lagi sudah nggak ada. Ya. Itu sebenarnya penting ya, bukan karena lalu kita ngasih semacam seat, kursi untuk whoever yang duduk di situ, tapi kan dia mewakili kepentingan pemegang saham. Nah itu yang oleh investor juga dipertanyakan. Ini kan bukan soal bukan siapa yang duduk di situ, tapi dia mewakili. Nah itu harus di-clearkan. Nah itu yang saya dengar ya, kan saya juga ketemu sama beberapa orang yang terlibat dan juga mereka menanyakan masalah itu ya. Nah yang ketiga adalah mengenai monetary policy stand. Ini juga tanyakan. Tapi saya kira menurut saya BI sih cukup clear ya menyampaikan stand policy-nya seperti apa, bahwa dia memang menjaga inflasi, ya kan, inflasinya kan rendah, maka suku bunga juga dipertahankan di tingkat yang sekarang. Dia mainkan instrumen yang lain seperti SRBI dan sebagainya. Tapi at the cost-nya ya suku bunganya, kursnya nggak bisa dijaga seperti yang diinginkan oleh market kan, karena mesti ada yang dikorbankan salah satunya. Ini yang dia jaga ini, tapi ini semacam dijaga tapi dengan jumlah reserve yang tidak bisa semuanya dikasihkan, diintervensikan. Itu bagian dari. Jadi hal-hal ini yang membuat kita itu ya, dianggap aduh nggak jelas nih maunya apa. Ya, satu tadi mengenai stratkom tadi, yang kedua mengenai kontennya, yang kedua mengenai substansinya sendiri, regulasinya, ada 3 budget, lalu ada yang off tapi budget. budget kita so far kalau di bawah 100 saya kira oke. Masih oke. Dan saya yakin tuh oke ya. Terus kemudian yang kedua adalah masalah Danantara. Terus yang ketiga itu mengenai monetary policy stand. Saya kira yang 1 dan 3 sudah terjawab ya. Namun yang kedua yang mesti harus dikirkan. Karena jadi cukup banyak yang harus diluruskan oleh pemerintah. Iya, ya. Menurut saya sih, kalau menurut saya itu kenal sama orang-orang rating itu kan ya orang toh ya. Orang logical person aja dikasih tahu ini gini loh gambarnya ini loh. Jadi harus istilahnya proaktif lah untuk menjelaskan. Tapi kalau harus dijelaskan itu kan berarti ada sesuatu yang kurang jelas. Iya. To begin with gitu. Mungkin terakhir ini kan katanya LPS lagi rajin ya memberikan edukasi dan lain sebagainya, khususnya untuk anak-anak muda ini. Iya. Apa yang perlu diajarkan dan saya kira festival begini, katanya. Ya kita kan mau memastikan bahwa penduduk Indonesia yang produktif, ya, termasuk milenials itu punya rekening, ya kan, sehingga semuanya menjadi bankable, sehingga mudah dimanfaatkan untuk transaksi, maupun kalau untuk yang menengah ke bawah kan program-program bantuan kan bisa dilakukan melalui rekening, itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah di Indonesia hari ini masih ada sekitar 13-15 juta ya usia produktif 15 sampai 70 itu yang belum punya rekening. Nah, itu harus kita lakukan dengan literasi ya, literasi edukasi. Ini di Jogja katanya. Ya, kita setiap tahun bikin, tahun lalu kan dibikin di Medan dan Surabaya, tahun ini mau di Jogja dan di Makassar. Dan tahun berikutnya, dan dalam 5 tahun kita akan memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia yang produktif, usia produktif ya, itu punya rekening. Dan rekeningnya rekening aktif ya. Jangan sampai rekening juga nggak aktif gitu. Dan ini bagaimana ketertarikan Gen Z terhadap hal-hal seperti ini? Tapi saya lihat kan mereka kan sangat dengan misalnya e-wallet dan mereka kalau main games dan lain sebagainya itu kan. Tapi kan tetap harus buka rekening dulu. Itu harus buka rekening, ya, walaupun rekening, menggunakan QR dan lain sebagainya. Kemudian kan dipindahkan ke wallet. Tapi kan basicnya harus KYC-nya harus di bank dulu. Kalau Anda buka untuk mau aplikasi kripto misalnya, kan buka juga rekening di bank dulu.
kemudian baru dipindahkan ke wallet, walletnya dipakai untuk Ya, termasuk di fintech kan itu juga Sama, harus melakukan registrasi. sama registrasinya di bank. Nah, semuanya itu harus masuk ke bank dulu supaya termonitor kan semua dengan baik oleh OJK. Jadi seluruh portofolio investasi itu semuanya termonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apa hambatannya bagi anak muda sekarang sehingga perlu ada festival seperti ini untuk Ya, pertama mungkin mereka perlu tahu, mereka masih curious. Yang kedua, ya mereka belum dilepaskan sama orang tuanya kali ya. Kan Ini orang usia tua minimum untuk punya rekening kan sebenarnya kan bisa 12 tahun kan? 12 tahun 12 ya. tahun ya sudah bisa. Ini kan usia 15 pun masih banyak yang belum punya gitu. 15 kan sudah SMP ya, SMP. Harusnya mereka sudah punya SMA, sudah punya rekening harusnya ya. Jadi itu yang kita mau sasar dengan kemasan yang berbeda ya, karena tidak kemasannya kan harus fun. harus banyak hadiahnya. Harus banyak cashback. Hadiah-hadiahnya banyak. Sekarang kalau nggak ada diskon, nggak ada vouchernya, nggak ada cashback. Vouchernya. Tapi ini efektif di misalnya yang tahun lalu di Medan tahun lalu itu berapa kan yang ada 3 juta. National wide ya, 3 juta. itu mereka langsung buka rekening Langsung gitu? buka rekening atau setelah itu mereka buka rekening. Biasanya kalau yang kita iming-imingi kripto gitu ataupun saham gitu ya. Mereka kan anak muda, tapi Anda buka Kripto menurut Anggito, tapi kripto nggak dijamin ya walaupun enggak, tapi kan banknya dijamin. banknya dijamin. Kalau dia buka, kalau dia mau aplikasi investasi kan dia buka bank dulu. Coba sekarang tips ya bagi masyarakat agar lebih bijak ya mengelola keuangan. Memang gampang sekali untuk kita tergiur lah dengan bunga yang tinggi atau janji-janji dan lain sebagainya. Tapi menurut Pak Anggito itu bagaimana Ya, menurut supaya saya nggak terlalu inilah? 3 ya. Satu, kan sekarang banyak edukasi di media sosial ya. Banyak sekali pilih ya. Anda pilih yang bagus yang mana. Advice itu. Kalau mau investasi, kalau bank sih nggak ada isu ya. Ya. Tapi kalau sudah Tapi masuk nyimpan ke dana. medium, kalau Anda mau coba-coba investasi, kan Anda harus pilih agentnya ataupun penyelenggaranya lah ya, vendornya atau apa. Nah, Bukannya itu OJK kan sudah ada Ya, ini itulah. pengawasan. Yang kedua, ya investasi mulai dari yang kecil dulu. Ya lah, minimum dulu. Mulai dari yang aman dulu, yang fixed income dulu, aman dulu. Kalau mau investasi yang sudah berharga dulu kalau mau. Kemudian masuk ke yang lebih medium risk gitu ya. Nah, kemudian baru masuk kepada yang sophisticated, tapi yang penting adalah diversifikasi. Jangan main don't put everything in one basket. Don't gitu. put everything in one basket ini. That's Soalnya the nanti message. kalau basketnya jatuh, Habis semua. telurnya pecah semua. gitu. Yang terakhir kalau ada kasus ya segera dilaporkan, jangan ditunda ya. Karena Anda kalau ada penipuan-penipuan, kalau Anda yang diiming-imingi dengan suku bunga tinggi, diiming-imingi dengan cashback yang nggak masuk akal, itu dilaporkan. Ada itu pengaduan itu ada. Ya. Karena kalau udah suspicious begitu, waduh jangan. Tapi banyak sekarang yang suspicious itu. ya, mungkin orang nelpon Iya, atau ada iya. aplikasi. Iya, yang- ini saya aja begitu masuk banyak tawaran-tawaran gitu ya. Begitu Anda masuk ke aplikasi media sosial gitu, Anda masuk itu langsung banyak tawaran-tawaran, invest ke sini, invest ke situ. Apalagi masuk ke TikTok gitu. Wah, itu udah banyak anunya itu, iming-imingnya banyak. Jadi harus hati-hati dengan iming-iming. Iya. Baik, terima kasih. Saya terima kasih. Banyak Pak Anggito, nanti semoga acara Financial Festival yang di Jogja juga berjalan dengan baik. Jadi ada target berapa yang rekening Gen Alpha atau Gen Z yang Kita nggak tahu karena diharapkan- tergantung pada banknya masing-masing ya. Kita mengundang bank, lembaga keuangan untuk masuk sebagai booth ya. Kalau target kita 10.000 orang ikut dalam festival itu, dan kita sasar SMA justru. Kita jemput mereka, jemput artinya mereka datang lalu beregistrasi, dan justru mereka lah. Nah biasanya kalau bantu buka rekening itu harus ditaruh dulu ini. Ya, kasih 50.000. 50.000 dulu baru mau buka rekening baru. Ya, sebetulnya kalau rekening mereka apa sih gitu ya. Jadi mereka lebih cenderung kalau bisa diberi edukasi untuk yang investasi yang digital gitu ya. Mereka biasanya tertarik. Tapi untuk itu kan harus buka bank dulu, rekening bank. Jadi semuanya sebenarnya kalau Ya. mau ini melakukan transaksi apapun harus punya rekening yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ya, ya. siap. Betul. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak kasih. Anggito. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda, dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.